ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami dari materi yang kemarin. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang hari ini. Mangga silahkan, saya kasih waktu. Ada pertanyaan? Pada jelas? Tugasnya sudah bisa dikerjakan kemarin? Sudah, Bu. Ibu, izin bertanya. Untuk minggu kemarin kan yang soalnya itu kan datanya data ganjil dua-duanya ya, Bu. Nah, terus ngerjainnya itu yang cara setengah rata-rata itu jadinya yang satu data paling tengah itu dicoret. Oh gitu? Terus? Iya. Kata siapa itu dicoret? Itu teh kemarin teh lihat tutor di YouTube, Ibu, karena kan waktu minggu kemarin ketika siapa ya? Putia nanya ke Ibu kalau misalkan cara setengah rata-rata datanya ganjil bisa dikerjain atau enggak. Terus kata Ibu kalau cara setengah rata-rata itu kan untuk data genap aja. Gini, sebenarnya kalau untuk yang data genap, kalau misal pengertian ganjilnya di sini dari datanya yang genap dibagi dua, misalkan ini 10 itu kan totalnya genap ya. Tapi kalau dibagi dua jadi 55 ya. Nah, pengertian ganjilnya di sisi itu gitu. Kalau dengan ganjil. Nah, kalau misalkan fullnya ganjil, memang dengan menggunakan cara setengah rata-rata itu agak susah. Nah, memang saya belum menemukan satu data yang tengah-tengahnya itu dicoret. Sehingga nanti cara yang setengah rata-rata itu bisa digunakan untuk kasus yang datanya ganjil. Makanya kemarin itu ada dari kelas yang D gitu ya. Dia juga sama memberikan referensi itu, hanya belum saya terima nih referensinya. Jadi saya belum menemukan referensi terkait dengan pembahasan di mana kalau kita menganalisis data tahunnya ganjil, itu dihilangkan 1 tahun yang paling tengah itu. Kalau misalkan referensinya dari YouTube misalkan, nah saya butuh sumber referensi bukan dari YouTube-nya, sumber referensi yang valid gitu. Jadi kalau ada silahkan di-share ke saya itu. Cuman saya tunggu-tunggu kemarin belum diterima nih referensinya. Kalau kamu punya ada, mangga nanti sampaikan ke saya biar nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lainnya. Kalau memang datanya valid ya, sumber referensinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, alhamdulillah. Nah, ini saya coba bahas tentang analisis regresi korelasi. Jadi analisis regresi korelasi ini lebih menekankan pada pembahasan tentang kita menganalisis dua variabel, di mana di dalam variabel tersebut terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya kalau di dalam konsep ini kita gunakan simbol X, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah simbol Y. Nah, untuk perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat di sini kita melihat yang disebut dengan variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel-variabel yang mempengaruhi kepada variabel yang lainnya. Istilah lainnya selain variabel bebas, dia juga disebut sebagai variabel dependent ya, independent. Kemudian variabel Y kita sebut sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, analisis yang dilakukan terhadap dua variabel tersebut ada berkaitan dengan regresi, di mana regresi itu mengarahkan atau mengkaji sejauh mana kita melihat besarnya pengaruh suatu variabel ke variabel yang lainnya.
Jadi kata kuncinya adalah pengaruh, besarnya pengaruh. Nah, itu untuk regresi. Sedangkan nanti di sesi yang berikutnya kita akan melakukan analisis korelasi, di mana di sini kita akan mengkaji seberapa erat, seberapa kuat hubungan yang terjadi antara dua variabel tersebut, antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sampai di sini bisa diterima, bisa dipahami penjelasan saya? Bisa? Bisa, Bu. Nah, di dalam materi yang sudah saya share, jika sudah kalian baca terlebih dahulu tadi, bahwa untuk menggambarkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, di sini digambarkan dalam hubungan fungsional sebuah formula, yang mana di sini bisa kita lihat ada hubungan fungsional atau sebab akibat antara variabel X dengan variabel Y. Y sama dengan F dalam kurung X, di mana dibacanya Y fungsi daripada X. Atau yang mana artinya bahwa nilai Y itu, nilai variabel Y itu ditentukan oleh variabel X. Atau variabel X itu menentukan variabel Y. Nah, dari formula atau dari hubungan fungsional antara variabel X dengan variabel Y, kita akan melihat sifat hubungan yang terjadi di variabel tersebut. Nah, hubungan yang terjadi, yang tergambar di sini ada 3. Ada hubungan positif, ada hubungan negatif, dan tidak ada hubungan. Nah, jadi secara grafiknya kita bisa melihat dari grafik 91, di mana grafik 91 itu menggambarkan 3 hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y. Variabel yang pertama hubungan positif, yang mana di dalam gambaran ini, diagram ini kita melihat bahwa jika variabel X itu nilainya bertambah, maka dia akan mempengaruhi nilai Y yang bertambah. Atau gini, lebih memudahkan, jika X-nya naik, maka Y-nya naik. Nah, itu positif. Jadi, searah perubahannya itu. Sebaliknya, jika X turun, maka Y akan turun juga. Itu hubungan positif yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian yang kedua, hubungan negatif. Hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y itu sifatnya berlawanan. Nah, kalau tadi di positif searah, ini berlawanan. Nah, berlawanannya seperti apa? Dimisalkan nilai X itu turun, maka akan mempengaruhi terhadap nilai Y naik. Jadi kalau X-nya turun, maka Y-nya akan naik. Sebaliknya jika X turun, maka Y-nya akan kalau X-nya naik, Y-nya turun, X-nya turun, Y-nya naik. Seperti itu. Nah, di sini gambar ada garis yang terbentang dari sumbu Y dengan sumbu X. Nah, kalau misalkan hubungan yang negatif, kita membacanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Itu hubungan negatif. Kemudian atau dari kanan bawah ke kiri atas. Sedangkan hubungan yang positif ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, yang ketiga, hubungan yang terjadi antar variabel X dan Y itu dia tidak memiliki hubungan. Nah, di sini dimisalkan bahwa besar kecilnya Y di sini, atau misalkan di sini ada nilai X. X-nya turun, X-nya naik, ini tidak mempengaruhi terhadap nilai Y. Artinya bahwa di sini
antara X dan Y itu tidak mempunyai sebuah hubungan. Nah, ini 3 gambaran yang bisa kita lihat antara 2 variabel X dan Y. Kemudian untuk mengetahui keeratan atau kuat lemahnya atau derajat hubungan antara 2 variabel tadi, ini nanti akan diukur dengan sebuah koefisien yang disebut dengan korelasi. Nah, kalau kita bicara regresi, tentu nanti yang akan kita dapatkan adalah koefisien regresi. Yang mana di situ koefisien regresi akan menunjukkan berapa besar pengaruh yang diberikan dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk melihat dari analisis regresi itu dengan melalui persamaan regresi, ini nanti akan digunakan satu alat atau pendekatan dengan menggunakan diagram. Diagramnya diagram pencar atau scatter diagram. Nah, di sini diagram pencar ini menggambarkan bahwa di sekitar garis yang terbentuk ini ada titik-titik. Yang mana titik-titik di sini bisa menunjukkan adanya satu gambaran. Misal nih ya, kita lihat di gambar 92. 92 ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama gambaran tentang mendekati linier. Yang kedua juga ini mendekati linier. Kita perhatikan untuk yang pertama mendekati linier, sifatnya tadi ini adalah positif atau negatif. Positif atau negatif yang ini, yang saya tunjuk. Ini yang pertama sekali adalah di mana Y dengan X itu memiliki hubungan positif. Hubungan positif atau negatif? Hubungan negatif. Untuk yang B, ini adalah mendekati linier dengan hubungannya yang positif. Di antara dua hubungan yang negatif dengan positif, di sekitar garis kalian kan lihat titik-titik ya. Titik-titik itu, menunjukkan bahwa bisa jadi di sekitar garis, garis yang kita anggap linier, kita anggap lurus, ada titik di bawah, ada titik di atas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sebagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi berubah nilai daripada X terhadap Y. Begitu juga untuk yang hubungan positif di gambar B yang mendekati linier. Di situ banyak berpencar titik-titik yang tentunya nanti bisa kita gunakan atau bisa mempengaruhi terhadap variabel Y. Terus yang C juga sama, ini bentuk grafiknya melengkung. Nah, biasa kalau melengkung di sini kita melihat ada perubahan titik maksimal dan minimalnya. Seperti di gambar D. Nah, gambar D ini kan menunjukkan bentuk kurva ya. Kalau yang AB itu garis lurus, kalau yang CD itu garis lengkung, beda. Nah, jadi kalau yang AB itu persamaan garis linier, sedangkan yang CD itu persamaan kuadrat. Kalau sudah menghasilkan suatu grafik lengkung. Nah, itu terkait dengan pendekatan secara grafik mengenai analisis regresi dan korelasi. Nah, dari pembahasan itu kita perlu memahami apa tujuan dari mempelajari analisis regresi.
Yang pertama di sini disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh suatu persamaan garis. Mohon maaf ya. Di sini kalau suaranya ada masuk yang berisik-berisik, kebetulan saya sedang ada di kegiatan ospek jurusan untuk program komputerisasi akuntansi. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Kedengar ya? Nggak, suara yang berisiknya kedengar nggak? Enggak terlalu, Bu. Oh, nggak terlalu. Oke. Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama untuk memperoleh persamaan regresi. Jadi nanti pada saat kita melakukan sebuah analisis dari sampel data, kita akan memperoleh persamaan garis. Nah, persamaan garis ini tentu ditunjukkan dari hubungan antara dua variabel X dan variabel Y, yang mana kita sebut sebagai persamaan regresi. Kemudian yang kedua, kita mengetahui besarnya pengaruh dari setiap unit. Jadi dengan nanti kita memasukkan beberapa nilai dari variabel X terhadap ke variabel Y, itu nanti kita akan mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Sehingga dari hasil itu kita akan mendapatkan nilai koefisien regresi. Kemudian yang ketiga kita melakukan taksiran atau kita menaksir nilai variabel Y berdasarkan variabel X. Nah, jadi dengan data yang kita ketahui, kita punya dari variabel X, kemudian kita coba membuat estimasi baru. Nah, sekarang untuk bisa mengetahui lebih jelas lagi atau lebih memahami lagi bagaimana persamaan regresi itu ditentukan. Nah, di sini ada salah satu cara yang digunakan untuk bisa mengetahui persamaan regresi, yaitu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, di metode kuadrat terkecil ini, kita harus mengetahui persamaan garis secara umum, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di gambar ini, di PPT ini digambarkan persamaan regresi itu dengan simbol Y, kemudian di atasnya ada seperti tanda segitiga ya, segitiga tapi tidak penuh. Saya bacanya Y topi itu. Ya, Y topi sama dengan A ditambah BX. Yang mana nanti nilai Y itu ditentukan dari variabel X atau dari nilai X. X-nya mungkin bisa banyak, ada 10 misalkan, maka kita akan memasukkan nilai Y itu berdasarkan X1, X2, X3. Makanya di sini kita gunakan ada XI, ada YI, ya. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan metode kuadrat kecil? Kalau kita menggunakan pendekatan metode kuadrat kecil untuk menentukan persamaan regresi, maka di sini sudah ada rumus nilai dari A dan B itu sendiri. Nah, B ini sudah terbentuk dari sebuah rumus yang bisa kalian lihat. B sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI dikuadratkan. A-nya sendiri sama dengan Y bar. Nah, Y bar kalau tadi Y topi, kalau ada garis di atasnya, maka itu menunjukkan rata-rata. Ya, rata-rata dari variabel Y dan yang satunya lagi di sini adalah X. Itu rata-rata variabel X. Nah, ini untuk nilai A dan B-nya. Nah, melalui formula A dan B inilah kita bisa menentukan nanti berapa persamaan regresinya. Oke. Nah, di sini
setelah kita menambahkan persamaan regresi, tadi hal yang berikutnya kita akan melakukan interpretasi terhadap nilai koefisien. Jadi kalau kita sudah menghitung nilai A dan B-nya, maka kita akan mengetahui koefisien. Yang mana yang disebut dengan koefisien regresi itu? B itu bisa dikatakan sebagai koefisien regresinya. Nah, interpretasi terhadap nilai di sini nanti kita akan melihat jika B yang diperoleh dari perhitungan itu nilainya negatif atau nilainya positif, tentu dia mempunyai interpretasi yang berbeda. Ya, tapi bukan berarti kalau B negatif itu menjadi jelek, tidak, tapi pengertian dan pemahamannya yang berbeda jika atau dibandingkan dengan B yang kita dapatkan nilainya positif. Nah, di sini ada penjelasan jika B-nya bertanda positif, artinya bila nilai variabel bebas X-nya naik, maka dia bertambah atau meningkat 1 unit. Maka nilai variabel Y akan naik rata-rata sebesar K unit. Ceteris paribus sebaliknya bila A. Artinya bahwa gini, pada saat K-nya bernilai positif, kalau naiknya 1 unit maka akan diikuti dengan penurunan 1 unit. Penurunan 1 unit dari variabel bebas ya. Nah, kalau negatif pun sama sebetulnya. Nah, di sini pemahamannya bila nilai variabel X-nya naik bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y-nya akan turun unit atau ceteris paribus. Sebaliknya, kalau turun, maka dia akan naik rata-rata sebesar K unit. Lalu yang ketiga nanti menaksir. Nah, sebagai contoh, kita lihat langsung saja ke contoh 91. Di contoh 91, ini saya punya contoh. Sampel acak ya ini, terdiri dari 6 pasangan data mengenai pendapatan dan konsumsi. Nah, ada 6 pasangan, 6 karyawan yang pendapatannya diketahui dengan satuan jutaan rupiah, kemudian dengan tingkat konsumsi yang berbeda-beda. Dari data yang kita ketahui, di sini kita bisa mengetahui atau diminta untuk mencari persamaan regresinya. Kemudian yang kedua, berikan interpretasi terhadap nilai koefisien regresinya. Lalu yang ketiga, taksir konsumsi seorang karyawan yang pendapatannya 23 juta. Nah, dengan menggunakan cara metode kuadrat terkecil, maka langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama adalah bagaimana kita menyusun regresi, persamaan regresi. Nah, untuk menyusun persamaan regresi, maka kita menggunakan alat bantu tabel, di mana tabel itu kita petakan sebagai sumber untuk menjawab perhitungan persamaan regresi itu sendiri. Nah, yang kita petakan di sini, kalau kalian lihat tabel, di tabel 91 adalah perhitungan untuk persamaan regresi. Diketahui ada X1, totalnya berapa, kemudian ada YI ini berapa totalnya, kemudian perkalian antara XI dengan YI, lalu dijumlahkan, lalu XI kuadrat, jumlah totalnya berapa, lalu YI dikuadratkan, jumlah totalnya berapa. Kemudian kita bisa menghitung nilai XI. XI-nya di sini yang kolom ini adalah kolom X kecil ya. XI sama dengan
Saya perbesar. XI min X bar. Nah, X barnya itu adalah rata-rata. Kemudian ini YI, Y kecil juga sama, diketahui dari YI dikurangi Y bar. Nah, contohnya di sini ada. Kita ingin menghitung nilai X kecil ya, XI kecil. XI kecil min 9,67 itu dari mana? Nah, ini dihitung dari XI, angka 8, dikurangi dengan X bar. Nilainya 17,67. Jadi, kalau 8 dikurangi dengan 17,67, maka hasilnya negatif, yaitu 9,67. Itu contoh ya. Sekarang untuk YI kecil. Di sini di data ditentukan min 4,67. Dari mana nilai min 4,67 itu? Nah, di sini rumusnya untuk menghitung YI kecil, YI dikurangi Y bar. YI-nya, misalkan di sini YI-nya itu adalah 7. Nah, Y barnya berapa? Di sini sudah dihitung nilai Y barnya atau nilai rata-rata Y yaitu adalah 11,67. Jadi 7 dikurangi dengan rata-rata hasilnya minus 4,67. Nah, kalau sudah diketahui nilai XI kecil dan YI kecilnya, nanti kita kalikan XI dengan YI-nya. Lalu kita kuadratkan XI. Kalau YI nggak perlu dikuadratkan. Nah, XI kecil dengan YI kecil dikali, ditotalkan. Kemudian XI kuadrat yang kecil, lalu ditotalkan. Kalau data ini sudah terkumpul, baru kita akan menghitung nilai B-nya dan A-nya. Nah, dari tadi yang sudah kita lakukan pengolahan, hasilnya diketahui B-nya itu adalah 0,42. Di sini B-nya adalah positif. Kemudian dari B kita masukkan ke dalam rumus, diketahui nilai A-nya. A di sini diketahui positif 4,25. Nah, kalau nilai B dan A-nya sudah kita dapatkan, maka masukkan ke dalam persamaan umum dari persamaan regresi. Nah, jadi untuk kasus ini persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 4,25 ditambah 0,42X. Kalau persamaan regresinya sudah diketahui, maka langkah yang berikutnya lakukan interpretasi. Tadi dari interpretasi ini kita akan mengetahui berapakah koefisien regresi di sini. Nah, koefisiennya adalah mana nilai B di situ ya tergambarnya. Apa artinya nilai B sama dengan 0,42 itu? Karena di sini adalah positif, maka diberikan pemahaman, diberikan arti bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 juta, setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 juta, maka konsumsi akan meningkat rata-rata sebesar 0,42 juta rupiah. Atau setiap penurunan pendapatan sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi berkurang sebesar 0,42 juta. 0,42 juta. Nah, ini interpretasi di mana nilai B-nya adalah positif. Berarti kalau B-nya kalau misalkan naiknya 1,
Y-nya juga naik 1. Kalau Y-nya turun 1, maka Y-nya juga turun 1. Searah. Nah, yang ketiga, setelah kita interpretasikan, kita coba taksir. Jika ada pendapatan 23 juta, berapakah nilai konsumsinya? Nah, di sini akan terlihat, jika X-nya 23, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan regresi untuk mengetahui nilai Y-nya, maka di sini dihitung 13,91 juta. Nah, jadi konsumsi karyawan yang pendapatannya sebesar 23 juta itu ditaksir sebesar 13,91 juta. Nah, itu contoh dari pertama yang melakukan persamaan regresi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bukan. Sudah? Bisa? Coba, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang nilai B-nya adalah positif. Jadi kalau B positif itu berarti hubungan yang terjadi secara positif antara variabel X dengan variabel Y. Jadi kalau ada perubahan X-nya 1, maka positif ya. Naik 1, maka Y-nya naik 1. Turun 1, maka Y-nya turun 1. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Gimana penjelasan saya? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Ibu. Hah? Bisa nggak? Bisa, Nah, Ibu. di contoh yang bisa. Oke, nanti udah ini kerjakan soal ya. Nah, di soal yang kedua, yaitu soal yang 92, itu menggambarkan nilai persamaan regresinya atau nilai B-nya itu adalah negatif. Nah, di sini saya langsung aja ya. Kalian tinggal memperhatikan proses pengerjaannya. Hanya yang saya garis bawahi di sini persamaan regresinya 2Y sama dengan 249,96 min 12,43X. Nah, di sini diketahui B-nya adalah negatif. Artinya, interpretasinya di sini ya, artinya bila suku bunga naik sebesar 1%, maka nilai investasi turun. Nah, naik turun. Jadi di sini tergambar hubungan yang berlawanan arah. Naik satu, turun 1. Turun 1, naik 1. Jadi di sini dengan adanya suku bunga yang naik akan menurunkan nilai investasi. Sebaliknya, kalau suku bunganya turun sebesar 1%, maka dia akan menaikkan nilai investasi. Nah, gimana kalau di sini ada kasus X-nya 18? Nah, kalau ada suku bunganya 18%, bagaimana dengan nilai investasinya? Nah, di sini nilai investasinya 26,22. Coba kita lihat di tabel. Di tabel ada nggak yang 18%? Nah, kita bisa ngelihat suku bunga 17%, nilai investasinya 40. Tadi ditaksir jika nilai suku bunganya 18%, berapa nilai investasinya? 26 ya. Ternyata di sini bisa dikatakan dengan persamaan regresi yang diperoleh hanya bisa menghasilkan nilai investasinya itu 26,22 miliar. Kalau dilihat dari contoh ini 17 aja 40 ya gitu. Harusnya 18 itu lebih besar dari 40 gitu.
Oke, sampai sini. Saya kasih kesempatan lagi, ada yang mau ditanyakan? Nah itu mah kita tinggal kalau misalnya situ nanti si itu bakal naik gitu ke jadi berapa persen. Sudah dibuka belum? Kalau misalkan si itunya Nah, di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, ini kan ada 2 soal ya. Nah, di PPT kalau tidak salah itu ada 1 soal. Yang ini nih. Adanya di PPT itu. Oh, nggak ada ya. Oke, 2 soal itu bisa kalian kerjakan. Jadi 2 soal ini kalian kerjakan. Seperti biasa, jawaban ditulis tangan. Diketahui soal sebagai berikut. Seorang periset ingin mengetahui. Nah, ini susunan persamaan regresinya, berikan interpretasi terhadap koefisien regresi, hitunglah koefisien korelasi dan nah, mungkin untuk yang poin C-nya, karena di sini kan ditanya koefisien regresi ya, korelasi ya. Nah, yang C-nya kalian abaikan, tidak perlu dijawab. Karena itu belum sampai kita bahas hari ini. Jadi hari ini pembahasannya saya batasi dulu sampai dengan yang barusan persamaan regresi. Ada pertanyaan? Ngerti nggak ini teh para cicing wae? Udah mau selesai baru masuk. Kenapa terlambat? Hah? Ini si siapa tuh, si Rizky? Kenapa terlambat masuknya? Udah selesai jam segini baru gabung. Udah tahu jam 3:30. Tolong ya, kalau misalkan ini kan mata kuliah online ya. Jadi kalau misalkan terlambat, ini orang tuh mengikuti jadwal tidak gitu. Jadi kalian tuh kuliahnya jangan mengejar absen aja. Percuma absen kalau kuliahnya nggak bisa mah. Sekarang ditanya ngerti juga diem. Ditanya nggak ngerti diem gitu. Ntar akan kelihatan dari ujian. Ingat ya, ujian yang kemarin hasilnya tidak cukup memuaskan loh. Jadi kalau cara kalian belajar masih ya sekedar memenuhi kewajiban kalian sebagai mahasiswa, itu tolong dipikir gitu. Jadi jangan waktu itu jangan dibuang-buang gitu. Jadi kuliah itu jangan hanya perannya untuk mendengarkan saja. Jadi kalau saya di sini sebagai pengajar memberikan kesempatan bertanya, silakan bertanya gitu. Jangan di luar waktu yang sudah saya kasih kalian bertanya gitu. Tiba-tiba ini ada soal nggak ngerti gini-gini. Kalian baru bertanya WhatsApp pribadi gitu.
Padahal di waktu kuliah udah saya kasih kesempatan untuk bertanya, pakai gitu. Sekali lagi ada pertanyaan tidak? Nah, ditanya seperti ini, kalian diem gitu. Seperti tidak punya kuping gitu. Punya kuping nggak? Ini Bu. Ada kan? Bu. Iya. Artinya Bu. kalau kalian mendengar, dijawab gitu. Jangan diem. Diam itu kalian kan bisa menginterpretasinya, kalau saya bisa menerka-nerka menjadi suzon gitu. Kalian lagi apa ya? Gitu. Mendengarkan atau seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, tolong dijawab. Jadi kalau dalam posisi misalkan kalian lagi bicara seperti ini, terus kalian bertanya, terus tidak ada respon, gimana coba? Gimana kalian berpikirnya? Pasti akan sama gitu. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa, posisinya pada saat kita belajar, dosen bertanya tolong dijawab. Di situ kan kalian mendengar, kecuali kalau kalian nggak bisa mendengar, kecuali kalau kalian nggak punya mulut gitu. Paham nggak? Jadi tolong dihargai. Iya, tolong dihargai kalau orang atau dosen atau siapapun lah, ya. Jadi orang tuh akan bisa menilai. Dari tadi saya ngomong A sampai Z gitu. Ditanya ngerti, diam. Ditanya tidak ngerti, diam. Ditanya mau yang bertanya, tidak ada. Pas gilirannya absen, tadi absen, protes kalian. Itu kan hanya bisa, Bu, saya tadi hadir, kenapa dialpakan gitu. Sekarang saya absen 1 kali, tidak ada sahutan, saya alfakan ya. Saya mulai nih, Vicky. Hadir, Bu. Fitri. Putia. Hadir Bu, Putia hadir. Sekali lagi ya. 1 kali saya sebut kalian tidak jawab, saya alfakan. Galib. Hadir, Bu. Gian. Gina. Hadir. Gina Septiani. Hadir Bu. Hana. Hadir, Bu. Hanti. Hadir Bu. Herlina. Hadir, Bu. Idris. Hadir, Bu. Ismail. Hadir, Bu. Jaya. Hadir, Bu. Jihan. Hadir Bu. Karan. Kristina. Hadir Bu. Ardi. Mahesa. Hadir, Bu. Mayang. Hadir Bu. Mila. Hadir Bu. Mira. Hadir Bu. Ansrullah. Hadir, Bu. Wildan. Hadir, Bu. Fatan. Hadir, Bu. Lutfi. Hadir, Bu. Ramdan. Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Nur Ihsan. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Saufi. Hadir, Bu. Nenden. Nera. Keluar, Bu, katanya Nenden. Bu. Vini. Hadir, Bu. Puji. Hadir Bu. Rafli. Hadir, Bu. Rahmayanti. Ramdan. Hadir. Rangga. Hadir. Rafli. Hadir, Bu. Randy. Hadir, Bu.